Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil ammah lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atammut taslim, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah ingkang kula hormati lan kula mulyakaken. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim di Masjid Al-Basit dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah meridhai. Allahumma amin. Asarnya memang agak mundur Bu ya. Nggih. Jadi ndak kerasa loh kok wis meh jam 4 ngoten. Nggih, biasanya kan dulu waktu asar niku 2:30 atau jam 3 kurang. Niki jam 3 lebih. Selesai sholat sudah 3:30. Nggih. Itulah kenapa kita wajari kalau masih ada yang belum datang, masih perjalanan sambil nunggu. Alhamdulillah. Kita sholawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita yang mengajarkan bahwa umat Islam itu harus menjadi cermin bagi lainnya. Kalau tangklet ibu-ibu tadi sebelum kesini sudah bercermin. Ngocoriin mboten wau mriki. Ngoco nggih. Nah, ndak mungkin ndak ngoco. Memastikan sudah pas atau belum pakaiannya nggih dan lain-lain. Kula tangklet tadi ketika ibu-ibu bercermin, yang dilihat dengan yang dilihat di cermin dengan yang ada di dalam diri kita di depan cermin sami napa benten? Sami kan? Mungkin tidak. Ketika misal ibu-ibu ada yang berjilbab hitam, di cermin yang terlihat kuning, lari nggih. Ya Allah, itulah maksud Rasulullah SAW dalam hadis al-muslimu mir'atul muslim atau al-mu'minu mir'atul mu'min. Muslim yang satu cermin bagi muslim lainnya, mukmin yang satu cermin bagi mukmin yang lainnya. Maksudnya nopo? Nggih, di antara maknanya adalah niki lho, napa? Perasaan hati. Dalam Bu? Ya napa? Nggih, maksudnya niki. Napa niki? Perasaan. Maksudnya napa toh? Ngeten loh. Kalau melihat orang lain kesusahan, kita ikut merasakan kesusahan. Melihat orang lain bahagia, dapat rezeki, dapat nikmat, dapat kenaikan pangkat atau apapun itu, ya ikut bahagia. Bukan gremet-gremet ndak jelas. Nggih, delok tanggane renovasi rumah, ada yang ndak tentu dirasa di dalam diri. Delok tanggane mobil anyar, di sini harus jadi cermin. Tanggane seneng, kita ikut seneng. Itu mir'ah, itu cermin. Ngoten nggih? Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tadi kita bersolawat kepadanya
adalah sosok yang sangat bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau hati kita bisa seperti itu, itulah cermin dan itulah muslim sejati. Ngaten nggih? Sebaliknya ibu-ibu nun sewu, kalau ada hati yang terjadi justru sebaliknya, itu hati yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 120. Di surat Ali Imran ayat 120 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Yang buka itu ada terjemahnya mboten? Mboten enten terjemahe. Ada, coba nopo artine? 120 Ali Imran. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Terjemahnya. Cukup niku. Apabila kamu mendapatkan kebaikan, kebaikan itu umum sekali. Rezeki. Nggih. Napa mawon pun pokoke. Nggih. Tasuhum, mereka bersedih hati. Wong liya seneng, awake dhewe sumpah atau susah. Sebaliknya napa niku Bu? Namun apabila kamu tertimpa musibah, mereka bergembira karenanya. Jenengan semrap, yang dimaksud oleh Allah itu siapa? Mereka ini orang kafir, orang munafik. Maka setelah kita tadi bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat pengajian, nikmat Islam, kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita berusaha meneladani beliau menjadi cermin bagi orang lain, memantulkan hal yang sama. Cara mendeteksinya gimana? Cara niteni paling gampil niku jenengan tingali status WA orang lain. Kalau misal ngelihat status koncone moro-moro jebus Mekah, foto depan Ka'bah, apakah kita bisa merasakan kebahagiaan itu atau justru pamer? Paling cek nyicil iku bayare. Dan lain-lain nggih. Lihat teman atau tetangga jalan-jalan makan enak di satu tempat, nggih. Kita respon hati kita seperti apa, itulah diri kita. Tidak perlu suudzon, tidak perlu iri dengki, tidak perlu geremet-geremet tak menentu di dalam dada, orang panas, dingin, nggak jelas. Karena apa? Karena apa yang terjadi pada diri kita dan apa yang terjadi pada diri orang lain adalah ketetapan Allah. Kalau kita tidak ikut senang melihat orang lain senang, berarti kita belum jangkep iman kepada takdirnya Allah itu. Seakan-akan iman kepada qada dan qadar itu hanya apa yang terjadi pada diri kita. Enggak, apa yang terjadi pada orang lain juga. Termasuk kalau orang lain kesusahan, bagaimana respon hati kita? Melihat misal musibah di sana sini, di Aceh, di mana, respon hati kita seperti apa? Adakah biasa saja atau ya Allah ikut susah, misal ikut merasakan kesusahan, terus terdorong untuk membantu. Jadi ini sebagai pembukaan memahami dengan mudah maksud Nabi kita Muhammad SAW. Seorang mukmin, cermin bagi mukmin lainnya adalah memantulkan perasaan. Mudah ngerasakno nopo-nopo ingkang dirasakaken tiyang lintu, boten kuali ane. Kalau kuali ane berarti Ali Imran 120. Pas orang lain seneng, atine kepanasan, nopo niku istilahi wau adem panas. Kalau greges, kalau orang lain susah,
tambah bergembira. Waduh bahaya, harus segera diobati. Nggih. Nah, ngeten. Ibu-ibu yang kula hormati, Nabi Muhammad SAW niku menjadi suri tauladan. Menjadi napa? Suri tauladan. Tidak hanya ketika beliau sudah jadi nabi, sejak sebelumnya sudah menjadi suri tauladan. Karena dalam ayatnya itu, sungguh telah ada suri tauladan bagimu dalam diri Rasulullah. Napa? Diri Rasulullah itu sosoknya. Berarti sejak beliau ada, tidak disebut sungguh telah ada suri tauladan pada diri Rasulullah ketika sudah menjadi nabi. Mboten. Artinya Rasulullah belum menjadi nabi itu akhlaknya sudah islami. Nah, pada sore hari ini kita akan mencari tahu suri tauladan Nabi di balik peristiwa yang hari ini sekolah-sekolah libur karenanya. Napa niku? Nggih, Isra Mi'raj. Apa keteladanan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Nggih. Sebelum membahas keteladanan, kita membahas satu pokok utama bab Isra Mi'raj. Napa niku? Bab akidah. Mempercayai kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj adalah syarat keimanan seseorang. Kalau ragu, apalagi tidak percaya, itu bisa masuk kategori kafir. Loh kok bisa? Kalau tangklet panjenengan. Salah satu rukun iman adalah iman kepada napa? Kitab suci. Rukun iman pertama kepada Allah, malaikat, kitab. Boleh enggak kita beriman kepada sebahagian saja dan mengingkari sebagiannya? Aku iman kabeh kecuali ayat yang membahas Isra Mi'raj. Boleh? Kafir, sama aja enggak beriman. Enggak boleh iman sebagian lalu tidak iman kepada sebagian lainnya. Jelas nggih? Ayat tentang Isra Mi'raj ada diletakkan di ayat pertama di surat yang namanya Al-Isra, tentang Isra Mi'raj, sampai dijadikan nama suatu surat. Siapa orangnya tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, berarti tidak percaya dengan sebahagian kitab suci Al-Qur'an. Jelas nggih? Nah, yang harus kita yakini, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW, yaqadzatan la manaman jisman wa ruhan. Napa niku? Yaqadzatan la manaman iku melek, sadar, bukan tilem. Jisman wa ruhan, jasad dan ruh, bukan ruhnya saja. Kenapa demikian? Karena kalau yang kita yakini itu Allah paling itu, Rasulullah tidak sadar dan hanya ruhnya saja, jasadnya ada di Mekah, ruhnya saja mriko-mriko. Lah napa bentene kali mriki lek pas ngimpi? Misal saya cerita tentang jenengan ngeten, Bu, tadi saya ketiduran. Habis Jumatan, makan siang, kok hawane enak kayak turu, seleb 10 menit kula lho Bu, pun jebus Palestina. Bu, tadi saya tidur siang, tiba-tiba saya dalam mimpi itu, dalam tidur itu, saya berada di Palestina. Di sana saya ngelempari batu tentara Israel. Kemudian sore ini saya ada di sini bersama panjenengan. Percaya? Percaya, nggak akan protes wong ngimpi. Betul? Jelas nggih? Kenapa saat itu Nabi dicercah, dihina, di nun sewu nggih, digendeng-gendeng no? Karena bilangnya bukan mimpi. Beliau ketika sudah sampai lagi ke Mekah,
setelah diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah, cerita kepada umatnya, mambengi aku mari lunga nang Palestina iki mang wis teko. Bukan mambengi aku ngimpi. Kalau ngambengi aku ngimpi, kabeh nggih percaya nggak ada jadi masalah apa-apa. Jelas nggih? Mambengi aku lunga. Numpak buruk, moro-moro sak ketipan mata, lep wis teko ndi-ndi. Lep moro-moro wis teko Palestina. Nang kono aku ngene. Mari ngono diunggahno nang langit, nang Sidratul Muntaha. Mari ngene. Ngene mudhun meneh Masjidil Aqsa di Palestina, terus saiki wis balik nang Mekah. Orang-orang akan gini semua. Sampean gak apa-apa ta? Mari mangan apa sampean kok ngelantur omongane? Kurang ngopi sampean. Orang-orang menghina Nabi habis-habisan. Karena apa? Mereka menggunakan akal logika. Bahwa orang suku Quraisy itu sudah terbiasa ke Palestina untuk urusan dagang. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan suku Quraisy. Napa kebiasaan nih? Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka bepergian di musim dingin dan di musim panas ke luar negeri, keluar Mekah, keluar napa? Saudi Arabia untuk urusan dagang. Nggih. Mereka sekali berangkat ke Palestina dari Mekah itu paling cepat 30 hari, bisa sampai 40 hari. Berangkat, pulang berarti paling cepat 60 hari, bisa sampai 80 hari. Nabi Muhammad ngendikan mambengi aku lunga nang Palestina, salat nang Masjidil Aqsa. Mari ngono isuk iki wis teko Mekah. Geger Bu, kok iso kene 2 wulan kadang punjul, kok iki sewengi wis teko kono wis balik nang Mekah. Wis. Mereka akhirnya berusaha mencari kesempatan. Iki lek Abu Bakar krungu mesti akan menjauhi Muhammad, dia akan malu. Sahabatnya yang dikatakan sebagai nabi dan rasul itu mengatakan sesuatu yang tidak masuk logika. Orang-orang kafir Quraisy datang ke Abu Bakar mempengaruhi. Hei Abu Bakar, ruah info terbaru dari Muhammad. Apa memangnya? Belum ketemu. Abu Bakar belum dengar langsung dari Rasul. Dipengaruhi oleh kafir Quraisy. Begini, betul-betul sahabatmu itu, temanmu itu gila. Apa kata Abu Bakar? Jangankan Muhammad mengatakan hal yang seperti itu. Apabila dia mengatakan yang lebih dari itu, aku percaya, aku orang pertama yang mempercayai dan membenarkannya. Niku iman. Nggih, jelas nggih? Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bab keimanan. Rahasianya begini ibu-ibu. Beda antara berangkat dan diberangkatkan. Betul Matan? Berangkat dan diberangkatkan. Jenengan mesti pernah napa Nyuwun sewu yang punya anak, yang dikaruniai anak pasti pernah ngomong rin pas bayi. Leres? Kira-kira kalau berangkang dari rumah jenengan ke Al-Basit ini bisa ndak sendiri? Bisa mboten? Diculno. Lha sekolah budal dhewe nang masih Al-Basit. Ndak mungkin. Tapi kalau jenengan gendong. Lah nggih itu. Contoh lain. Jenengan mau berangkat umroh. Amin. Packing noto-noto termasuk beto jajan. Tibae di rumah jenengan ada semutnya mlebu teng jajan jenengan. Jenengan mun semerap, sret digawa katut teng Mekah, ditokno teng hotel ucul, ketemu semut Mekah, asli mundi kok gak tau tumon. Mojokerto. Kapan budal rene? Wingi. Loh. Semut. Kalau suruh jalan sendiri ke Mekah berapa ratus tahun nyampe, Bu?
Nggih lek selamat lek tidak sikil. Karena katut jajane jenengan jebus Mekah hitungane mboten masuk akal. Lah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memfirmankan dalam ayat 1 surat Al-Isra, Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya yaitu Muhammad. Memberangkatkan, jadi bukan nabi. Yang berlaku dalam peristiwa ini bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menegaskan seperti itu, hak 1000% kebenarannya. Pun nggih, jelas nggih? Bab pertama yang harus kita yakini, keimanan dan akidah terhadap kebenaran Al-Qur'an secara utuh. Nggih, jelas nggih? Pun, sekarang kenapa sih perlu Isra Mi'raj Nabi? Kenapa harus pakai Isra Mi'raj seperti itu? Allah kan tahu keadaan Nabi waktu itu susah, dianiaya, wis pokoknya minim pengikut, justru mau dihabisi dan lain sebagainya. Kok ditambahi perkara yang nambah-nambahi bahan olok-olokan, ngaten lho. Nggih kan? Betul mboten? Ternyata ada rahasianya. Kenapa sih perlu Isra Mi'raj itu? Ini saya nukil di antara hikmahnya itu. Kanal Isra wal Mi'raju mashan li ahzanil madi wa tathbitan li qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam lima sayustaqbalu lahu minal mata'ibi. Coro Arabe ngoten, coro bahasa Indonesia nih ngeten. Adanya Isra dan Mi'raj itu nggih, mashan itu menghapus. Kalau ada papan biasa kita hapus, alat yang digunakan menghapus itu dalam bahasa Arab disebut mimsahatun. Nah, ada juga yang mengartikan mimsahatun itu keset niku. Soalnya damel menghapus debu-debu di telapak kaki. Ternyata Isra Mi'raj itu mashan untuk menghapus. Nopone sing dihapus? Li ahzanil madi, menghapus kesedihan masa lalu. Wah, kalau masa lalu kita ada yang sedih Bu, boleh loh Bu mencari sesuatu yang sekiranya bisa menghibur kita. Buktinya Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan dihibur oleh Allah, karena kesedihan di atas kesedihan, kedzaliman demi kedzaliman dirasakan, nestapa demi nestapa. Wah, pokoknya ya Allah. Nah, ini perlu kita pahami. Pera Isra Mi'raj. Ada kejadian apa sebenarnya sebelum Isra Mi'raj itu sehingga Nabi diberangkatkan? Isra Mi'raj itu kan cara ngoten ngelencer, ngelencer yang sangat istimewa sekali. Nggih. Kesedihan di atas kesedihan. Pertama adalah pemboikotan. Dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW berdakwah di Makkah, sering dinego. Semerap dinego supados mandek dakwah. Apapun ditawarkan, dari mulai harta, benda, tahta, wanita, munggah kabeh niki. Nggih. Wis alamat timbang geger ae ambek aku ya. Awakmu sakjane karepmu apa to? Duit ta? Tak kei duit dadi wong paling sugih sak Mekah, tapi mandeko teko sing mau arani Islam iku. Sik, bekne sing mau karepi iku kedudukan. Wis kon tak angkat dadi raja. Sehingga kita yang ada di Mekah ini enggak akan memutuskan suatu perkara kecuali atas persetujuanmu.
Bekne sing mok karepno iku wanita, tak golekno wong wedok paling ayu sak Mekah, peen rabian. Tapi mandeko timbang kekerai be aku. Itu pembesar-pembesar kafir Quraisy seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Kok gak golek apa-apa belas sing mok kandhani mam. Enggak ada. Aku hanya menjalankan perintah Allah. Gregeten keluar. Besoknya coba cari cara lain. Sekarang kamu Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, bapaknya itu seorang pembesar suku Quraisy. Napa niku orang yang sangat menguasai sastra Arab dan lain-lain. Pokoknya orang top lah. Kamu maju, coba cari cara gimana Muhammad bisa berdamai dengan kita. Kene wis gak bisa dihentikan Rasulullah niku. Akhirnya ditawari, gini gimana kalau kita joinan Tuhan, sedino aku nyembah Tuhanmu, sedino awakmu nyembah Tuhanku, fair toh? Damai, gak usah tukaran-tukaran meneh, gak usah lagi kamu menghina leluhur kami yang kau katakan afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir waktu kok disembah? Wis gak perlu. Aku juga gak akan menolak mentah-mentah, tak sembah setino mene awakmu nyembah Tuhanku. Wis damai, hidup damai kita di Makkah. Nabi Muhammad la enak ai agama kae tulinan. Allah langsung menegaskan dengan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu sejarah turunnya surat Al-Kafirun. Akhirnya mangkel Abu Jahal. Lek ngene wis main fisik aja kita. Boikot. Boikot niku napa? Dihalangi, diembargo. Ndak boleh hidup secara normal. Diungkep di jurang. Syaib. Jadi Mekah dulu itu ibu-ibu dikelilingi berbukit-bukit. Ada bukit-bukit-bukit. Lalu ada di antara bukit itu tempat yang tertutup, masuk ke situ dari celah-celah bukit namanya syaib, bahasa mudahnya jurang. Bani Hashim dilebokno teng mriku sedanten, ndak boleh ada jual beli dengan Bani Hashim. Pokoknya ana Bani Hashim tuku beras, ojo dilayani. Kate tuku panganan, ojo dilayani. Tidak ada pernikahan, tidak ada ini itu, wis pokoknya dihalangi dari segala hal yang bisa menjadi penerus hidup, keberlangsungan kehidupan. Pemboikotan itu berlangsung 3 tahun. Tapi orang-orang Quraisy itu ada yang masih punya hati nurani, bengi-bengi pas sing lan wis turu niku ngirim makanan. Itulah akhirnya masih bertahan hidup sampai 3 tahun. Nah, di masa-masa itulah, itu sebelum Isra Mi'raj. Di masa-masa itulah setelah pengembargoan itu Rasulullah ditinggal 2 kekasihnya. Pertama, istri tercinta, istri setia Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah bersama beliau kurang lebih 25 tahun. Sejak usia 25 sampai usia 50, berarti ke 10 kenabian. Okay. Kan Rasulullah 40 jadi nabi dan rasul. Wafatnya Khadijah ketika Rasulullah umur 50. Okay. Jadi tahun ke-10 kenabian. Khadijah umur 65. Karena menikah dengan Rasulullah, Khadijah umur 40. Di antara rahasia pernikahan beliau berdua itu adalah dari pernikahan yang agung itu bisa kita fahami betapa agung sosok Nabi kita. Tidak memperhatikan urusan fisik. Kalau memperhatikan urusan fisik dijadikan nomor 1, tidak mau nikah sama orang yang 15 tahun di atasnya. Apalagi Rasulullah SAW itu termasuk banyak yang menyukai. Dan bertahan dengan Khadijah sampai Khadijah wafat tanpa dimadu. Rasulullah baru menikah lagi itu setelah Khadijah wafat. Pun jelas nggih? Nggih. Wafat Khadijah. Sedih Rasulullah. Rasul kok sedih?
Bukan gitu, Bu. Rasulullah SAW itu, para nabi dan rasul punya sifat jaiz. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Itu di bab pelajaran ilmu akidah. Tapi tidak akan kita kupas semua. Sifat jaiz itu apa toh? Sifat manusiawi, manusia biasa. Ya bisa lapar, ya bisa ngantuk, ya perlu minum, ya perlu istirahat, ya nikah, ya sedih, ya gembira, ya sakit. Yaitu sifat-sifat normalnya manusia yang tidak menghilangkan atau merendahkan derajat beliau sebagai nabi. Pun jelas nggih? Sedih, ya Allah, istri tercinta meninggal dunia. Pun. Tidak lama setelah itu pamannya bernama Abu Thalib seto wafat. Pun saya persingkat ini. Ketika ditinggal dua sosok tercinta dan terkasihnya itu, Rasulullah di Makkah dakwahnya semakin berat. Kenapa demikian? Abu Thalib niku ibu-ibu dekingan. Nah, Abu Thalib itu tokoh di suku Quraisy, sehingga orang nggak berani mengganggu sembarangan. Yang berani ganggu Nabi orang-orang yang setara dengan Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan orang-orang yang podo-podo pembesar ngoten loh. Ketika Abu Thalib wafat, orang-orang rakyat biasa berani ikut-ikutan mengganggu Nabi. Semakin berat tantangan dakwahnya, sehingga Rasulullah mencontohkan kita, ibu-ibu, mencontohkan kita bahwa menjadi hamba Allah itu tidak boleh putus asa, tidak boleh putus harapan. Rasulullah meninggalkan Mekah. Nggih. Jadi itu diantara kesedihan-kesedihan di masa lalu yang dialami Nabi. Isra Mi'raj sebagai pelipur lara itu. Itu pertama tujuan Isra Mi'raj. Kedua, wa tasbitan liqalbin Nabi. Untuk memantapkan dan menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima sayustaqbalu lahu minal mata'ib, agar kokoh dan kuat menghadapi tantangan dan rintangan selanjutnya. Kan itu Isra Mi'raj terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Tantangan masih menunggu. Itu berarti sebelum hijrah. Tidak lama sebelum hijrah Isra Mi'raj itu. Jadi tujuan pertama pelipur lara di masa lalu Nabi, penghapus kesedihan masa lalu Nabi. Kedua, penguatan dan pemantapan hati Nabi agar kuat dan kokoh dalam menghadapi rintangan selanjutnya. Nah, saya kembali ke yang meninggalkan Mekah. Rasulullah ketika melihat di Mekah ini pun boten saged diharapkan malih. Angel Mekah iki angel. Wong gak iso dijak nang jalan sing apik. Maka Rasulullah hijrah. Teng pundi? Dalem? Ke? Oh, Yasrib. Ini kan belum Isra Mi'raj. Ke Yasrib, ke Madinah itu setelah Isra Mi'raj. Ini kan saya kembali Taif. Kemana, Bu? Taif. Meninggalkan Mekah setelah wafatnya dua kekasih tercinta tadi, ke Taif. Tujuannya apa? Dakwah Islam. Bek nih kok nang Taif ono sing gelem mlebu Islam. Pun nggih? Pergilah Rasulullah ke Taif itu bersama gulamnya, anak angkat Nabi Zaid bin Harithah, tapi akhirnya dijadikan gulam. Gulam itu nggih hamba sahaya, bukan anak angkat lagi. Namanya Zaid bin Harithah, diajak pergi ke Taif untuk dakwah. Sampai di Taif niku kurang lebih 1 bulan di sana, tidak membuahkan hasil apa-apa. Justru diusir, justru dihabisi, dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah. Tidak hanya Nabi, Zaid bin Harithah pun demikian. Teng Mekah kados ngoten tantangane, sampai dilempari pasir, rambutnya penuh dengan pasir. Waduh, wis pokoknya ya Allah,
rintangan Nabi kita Muhammad SAW niku berat, tapi karena cintanya beliau pada Allah kuat, semua dijalani. Ngaten nggih. Di Taif diusir, dilempar batu, sehingga beliau terpaksa meninggalkan Taif. Ketika perjalanan pulang, mampir di kebun anggur. Taif niku dataran tinggi, di sana banyak buah-buahan, delimanya merah-merah, banyak kebun mawar. Yang pernah ke Taif pasti kalau ada ziarah ke Taif diampiraken di penyulingan bunga mawar. Jadi parfum-parfum itu asli penyulingan dari bunga mawar itu. Ngoten nggih. Nah, beristirahatlah Nabi di situ. Ketika Rasulullah singgah duduk sambil kakinya berdarah-darah itu, pemilik kebun itu tidak tega. Atabah namanya. Nggih, bukan orang muslim, tapi punya welas asih. Delok ngoten mboten tega, memerintahkan pelayannya yang bernama Adas. Adas ini diperintahkan, Adas, tolong iki ngombe ambek anggur, kekno wong iki lho sakno, wong loro iko. Nah, Adas mengantarkan napa? Nggih, anggur dan minuman. Sehingga kalau kita ke Taif ada Masjid Sayyidina Adas. Tempat itu diabadikan dengan adanya Masjid Sayyidina Adas, bukan Abbas, Adas niku. Ketika disuguhaken, Nabi ngucap bismillah, kaget Adas. Karena apa? Tidak ada orang Taif itu mau makan baca bismillah. Orang kafir gimana kenal Allah? Jelas nggak ibu-ibu nggih? Ngeten contoh nggih, contoh. Bismillah. Alhamdulillah. Dan nggih sewaker ya Allah. Nun saya lho Bu kalau kunjuk. Nggih Bu, ngelak Bu. Ada stanglet sampean tiang pundi? Pasti bukan tiang mriki, ngeten. Karena orang-orang kafir itu kalau ngucap bukan bismillah tapi bismil uzza, bismillati, bismi hubal, bismi syi'ib. Napa niku kok kathah nama-nama berhala. Ngoten lho. Bismil uzza, bismillati, allat itu namanya, wallati wal uzza. Mereka itu orang kafir kalau bersumpah, bukan kalau orang Islam kan wallahi demi Allah. Kalau mereka apa? Demi Lata dan Uzza. Wallati wal uzza wa hubal. Hubal itu berhala paling senior di Mekah. Pertama kali kesyirikan muncul gara-gara ada Hubal di sana. Hubal namanya, nami keberhala nih. Akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad justru bertanya balik, memangnya kamu tahu apa tentang bismillah? Oh, itu kan bacaan orang yang bertauhid. Kok kamu ngerti tauhid? Kamu dari mana? Saya dari Ninawa bil Mausil, dari desa Ninawa, kecamatan, anggape gampang-gampangan nggih, kecamatan Mausil, di daerah Irak sana. Ternyata dia itu orang yang bertauhid juga ada, sedang mencari nabi terakhir yang dijanjikan di kitab suci sebelumnya akan diutus. Coba bayangkan. Oke, Adas itu dari Ninawa. Rasulullah tahu Ninawa. Ditanya balik, loh, Ninawa kan tempat berasalnya Nabi Yunus. Adas kaget, kan belum sadar Adas itu berhadapan dengan siapa. Siapa orang yang kakinya berdarah-darah itu kan tidak tahu. Kok sampean kenal Yunus? Kok kenal Nabi Yunus gitu? Nabi Muhammad bersabda, huwa akhi wa ana nabiyyun mithluh. Iku dulurku. Wong iku kan nabi. Iku padha mbek aku ya nabi. Langsung bersyahadat, Adas
Nggih, dicium tangan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain nun sewu ada yang meriwayatkan dicium kaki Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari peristiwa bertemunya Rasulullah dengan Adas ini ada beberapa pelajaran Ibu, suri tauladan di sini. Pertama, kerendah hatian Nabi. Di mana kita memahami bentuk kerendahan hati Nabi? Yaitu ketika mengatakan, dia saudaraku, aku Nabi seperti dia. Nabi Yunus Nabi, Nabi Muhammad Nabi, tapi berbeda. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya'i war Rusul, penghulu para nabi dan rasul, penghulu ulul azmi. Nabi Yunus tidak termasuk ulul azmi, nabi biasa. Ngoten lho. Rasulullah tutur katanya rendah hati sekali. Kok malah gini, walah daerahnya Yunus itu, walah itu anak buahku itu. Enggak gitu. Menyamakan diri beliau dengan Nabi Yunus, padahal levelnya sungguh jauh di atas Nabi Yunus. Itu kerendahan hati. Kedua, ibu-ibu, pentingnya memulai segala sesuatu dengan bismillah. Dengan begitu hadir napa? Hadir napa wau? Harapan. Rasulullah jauh-jauh ke Taif untuk mencari pengikut, mendakwahkan Islam, diusir. Ternyata yang enggak disangka-sangka malah bersyahadat. Barokahnya apa niku? Bismillah. Misal Rasulullah wedi ngene, lah aku kok bismillah kok nanti kampleng mbek wong iki. Wong kafir paling kan suudon. Rasulullah penuh keyakinan pada Allah. Bismillah. Ternyata justru menghadirkan berkah, ada yang bersyahadat. Tidak ada yang sia-sia dari usaha Nabi. Ketika saya membaca ini tuh Bu, saya ingat kisah yang diceritakan bapak saya itu, almarhum bapak saya pernah punya cerita temannya itu nikah gara-gara wahing. Pernah wahing? Sunahnya wahing ya napa? Hajing. Anggap kula wahing nggih, jenengan lakukan sunahnya nggih. Hajing. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Nah niku. Itu zaman dulu, jangankan zaman dulu, zaman sekarang lo jarang yang mengamalkan kok. Gitu? Hajing. Isin kata alhamdulillah. Ana wong wis alhamdulillah jelas krungu lho. Yo isin ngucapno yarhamukallah iku lho mikir-mikir padahal itu sunnah Nabi. Dulu di zaman remajanya bapak saya itu cerita koncone niku nitih sepur. Sepur kan ngeten. Niki sing ngadep mriko, nggih. Nggih. Ada yang wahing. Perempuan. Hajing. Alhamdulillah. Katakan koncone bapak kula niku sing lungguh teng sebaliknya yarhamukallah kata. Dibalas yahdikumullah. Toleh-toleh. Ding langsung jodoh. Gara-gara wahing barokallah yarhamukallah jodoh. Sampai enggak ada anak putu. Lah nggih. Jadi tidak boleh meremehkan sunnah Nabi sekecil apapun. Nggih? Tapi nggih mboten usah ngarep ngoten niku. Engko ana golek wong wahing ditelok anake dituturi engko golek wong wahing. Ngoten. Nggih itu apapun itu diniatkan mengikuti sunnah Nabi menghadirkan keberkahan. Pun nggih? Nah, terus kemudian Nabi setelah itu doa ibu-ibu. Ndonga teng Gusti Allah ngeten, ya Allah, duh Gusti. Teng Mekah kados ngoten. Teng Thaif kados ngeten. Sakjane urip kula niki badhe jenengan apa akan toh? Pun kula nurut. Jenengan apa akan mawon sing penting jenengan boten gelo kalih kula, boten murka kalih kula siap menjalaninya. Cobi Bu. Ini kan menunjukkan betapa kuat iman Nabi kita Muhammad SAW. Terjadi apapun itu gak apa-apa koyok ngene sing penting jenengan mboten marah. Saya khawatir engkau marah kepadaku. Aku sudah berusaha tapi belum berhasil. Jenengan jangan marah ya gitu. Saya siap kok setelah ini kalau harus berjuang lagi saya masih siap. Yang penting tolong ya Allah jenengan jangan marah kali kula. Niku Bu, doanya Nabi. Pun nggih, jadi apa? Ketegaran iman. Apa yang terjadi bagi seorang muslim dan mukmin
kalau itu dirasa sebagai musibah, musibah itu bisa menjadi ujian dan meninggikan derajat dan penghapusan dosa-dosa. Ngoten nggih? Ujian. Tapi kalau musibah itu terjadi pada orang yang buruk, itu bisa menjadi adab, siksaan yang dipercepat di dunia. Itu lebih baik daripada siksaannya di akhirat. Di akhirat lebih berat nanti. Kalau diawalkan di dunia, itu penghapus dosa-dosa. Itu jadi musibah itu bisa menjadi adab, bisa menjadi ujian. Nah, kalau kita diuji, nggih, sabar. Seperti halnya Nabi kita sabar. Kemudian kita kalau diuji oleh Allah ada musibah, selama musibah itu bukan musibah dalam urusan agama, harus ada syukur. Nah, musibah kok syukur? Ngeten. Umar bin Khattab niku kalau terjadi musibah, beliau bersyukur karena 3 hal. 1, musibahnya bukan dalam urusan agama. Musibah dalam urusan agama niku napa maksudnya? Contoh, ndak sholat, ndak sempurna nutup aurat, ndak ngaji Al-Quran di rumahnya, itu musibah bu. Lho kok musibah kalau tangklet jenengan? Omah ambruk karena gempa, musibah mboten? Kata Rasulullah ada omah ambruk, yaitu omah yang nggak pernah dibacakan Quran di dalamnya. Musibah berarti omah mek didamel turu maem, nggak ada suasana keagamaannya. Kata Rasulullah, kal baitil kharbi, seperti rumah roboh. Berarti kan musibah. Jelas nggih? Terus musibah kalau orang nggak sholat niku nopo benten nih kali orang kafir. Orang ngaku Islam, ngaku iman, tapi nggak sholat. Apa bedanya sama orang kafir? Cuman tulisan di KTP bedanya. Betul nggih? Nah, kedua, Umar bin Khattab mengatakan aku bersyukur atas musibah yang terjadi karena dia tidak lebih besar dibandingkan musibah umat terdahulu. Umat terdahulu musibahnya habis-habisan loh bu, dibinasakan satu negeri, gitu? Ditumplekno teng jero bumi satu negeri. Kaumnya Nabi Lut, toh? Betul nggih? Umar bin Khattab berkata seperti itu. Terus yang ketiga, Umar bin Khattab bersyukur apa? Karena di balik musibah ada banyak pahala disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita itu. Pun saya lanjutkan, Rasulullah masih berdoa setelah donga kados ngoten ditekani malaikat. Malaikat di antara gunung-gunung yang ada di Taif itu datang, Muhammad, sampean delok iku gunung-gunung iku, sampean pilih sing endi sing sampean gelem dijunjung ditumplekno nang penduduk Taif cek mati kabeh. Soale wong-wong ki kurang ajar, sampai Nabi dan Rasul niati api malah disawati watu. Nabi kita jawabin apa? Oh ndak, saya ndak mau balas keburukan mereka dengan keburukan yang serupa. Saya justru mendoakan mereka kepada Allah. Ya Allah, tolong nanti suatu ketika akan Engkau hadirkan dari keturunan penduduk Taif itu keturunan yang baik dan mentauhidkanmu, tidak menyekutukanmu, tidak musyrik. Dikabulkan oleh Allah. Saat ini jangan ke Taif, muslim semua di sana. Jauh dari Mekah itu 200 km lebih kayaknya. Pokoknya perjalanan kalau naik bis itu kurang lebih 2 jam bu. Di sana kan tidak pakai macet bu, jalanannya luas lengang. 2 jam padahal jalanan lengang kayak gitu kan berarti jauh nggak loh. Gitu. Nah, apa suri tauladan yang kita ambil? Ahsin ila man asaa ilaika wansa man asaa ilaika. Ahsin ila man asaa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Cara mriki dilarani atine kali tanggane, kali kancane, kali sinten napa mawon, nggih dilarani atine. Ya napa Bu? Responnya Bu? Bales nglarani ati napa justru berbuat baik kepadanya? Berbuat baik nggih? Alhamdulillah. Berarti jenengan pun sempurna iman ini kok. Karena sudah bisa
membalas keburukan dengan kebaikan. Sebaliknya, jangan mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan keburukan orang lain kepada kita. Lupakan keburukan orang lain kepada kita dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Bon. Singkat cerita, Rasulullah mantuk teng Mekah. Kundur teng Mekah. Di sana tidak lama setelah perpulangan dari Taif niku disusul malaikat Jibril. Ayo Muhammad, teng pundi? Sebelum bepergian itu Rasulullah mengalami mukjizat yang sudah pernah dialaminya dulu ketika usia kurang lebih 5 tahun di kampung Bani Sa'ad, ketika masih bersama ibu yang menyusuinya itu, Ibu Halimatus Sa'diyah niku. Napa mukjizat yang terjadi? Pembelahan dada. Sebelum Isra Mi'raj itu terjadi kembali pembelahan dada, jantungnya dibersihkan dengan air zam-zam, dipasang malih, langsung sembuh, tidak pakai jahitan dan bius, karena Allah yang berkehendak. Itu gampang sekali bagi Allah kalau terjadi, Ibu. Riwayat ini riwayat hadis sahih, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rasulullah menceritakan, aku diberseni. Pelajaran apa? Suri tauladan apa yang kita ambil? Niki lho, diresiki atine. Ya ndak usah ke rumah sakit jaluk dioperasi biar kayak Nabi dulu, ndak perlu. Itu kan maknawi maksudnya. Pembersihan batiniah dengan proses lahiriah, biar menunjukkan ini orang bukan manusia biasa. Ini mukjizat, ngoten lho. Nggih, kalau kita nggih mboten usah nyoba-nyoba. Tapi kalau panjenengan meragukan itu terjadi pada Nabi, hati-hati Bu. Itu urusannya iman itu. Rasulullah itu benar-benar dibelah, darahnya dibersihkan. Makna yang kita ambil, kita diperintahkan ngeresiki hati. Di awal tadi saya bahas tentang cermin toh. Hati kita cerminan bagi hati orang lain. Maksudnya apa? Merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini biar mantap pemahamannya ya. Kalau Allah berkehendak itu bisa terjadi apa yang tidak, apa yang mustahil atau apa yang nggak mungkin bisa terjadi atas izin Allah. Kayaknya dulu sudah pernah saya ceritakan tentang anak yang disunat jin, tahu? Pernah saya ceritakan loh, kalau baleni singkat. Ini kok ada orang Mojokerto, kalau jalan pengen saya antar ke orangnya, masih ada. Namanya, rumahnya, orang tuanya tahu saya. Niku terjadi di sekolahnya, tidak saya sebut sekolahnya di mana. Waktu masih SD, saya masih MI waktu itu. Nggih kanca dolen. Nun sewu, putrane tiyang mboten gadah. Nggih, sangat tidak mampu orang tuanya, nggih. Dia itu kebelet pipis, antri. Akhirnya dia lari ke belakang sekolah, di sana toilet yang lama nggak kepake, wis medeni lah pokoknya. Dia kebelet pipis di situ. Singkat cerita, keluar dari situ sudah sunat, sudah garing, sudah ini. Padahal masuk belum sunat. Ditanya sama orang tuanya, ya apa ceritanya le? Sampai mlebu TV waktu itu Bu, diwawancarai. Kula mlebu pas pipis, mantun pipis, moro-moro bedo alam. Oh yo, nggak jelas di mana Bu. Kula niku digawa makhluk pakai putih-putih ngoten. Terus moro-moro kula disunat. Pas kula balik teng jeneng iku balik lho, pun sunat. Ayo cobi. Lho lek ngoten nggih mboten kesakitan Bu. Wong sing menangani niku sanes dokter ya. Lho. Nggih. Melebet TV niku jenengan kalau mau saya antarkan, kalau nggak percaya kisah itu terjadilah, enteng bagi Allah hal kayak gitu, enteng. Wong Nabi Isa ditiupkan dalam ruh jadi di dalam rahimnya Siti Maryam, gitu. Wala Bu, ya Allah, nggak usah hal-hal yang kayak gitulah. Jangan lihat nyamuk ayo niku. Nyamuk lek nyokot ya napa rasane? Koyok tajam ngoten nggih. Ceplek endi sih dome iku mang gak ono, dilentes ngeten lho. Ndak ada yang tajam. Nah nggih, pun itu sudah. Kalau Allah berkehendak, ngoten nggih. Pun singkat cerita karena ini waktunya sudah mau habis, singkat cerita Rasulullah diberangkatkan dari Makkah, nggih. Sebelumnya tadi diresiki atine lagi, setelah sebelumnya sudah pernah seperti itu.
Sampailah ke apa? Masjidil Aqsa, di sana Rasulullah sholat menjadi imam bagi para nabi dan rasul. Tasbit tadi di Taif dihabisi, di Mekah dianiaya, dihinakan, di Masjidil Aqsa dimuliakan sama Allah. Engkau adalah imam bagi para nabi dan rasul. Nggih. Jadi Rasulullah itu merasa dirinya hina, tidak berarti, tidak bisa dakwah, tidak bisa ini, tidak bisa ngajak uang, malah ini. Ternyata, nah pelajarannya apa? Suri tauladan di sini. Kita punya derajat di sisi Allah, tidak boleh minder. Tidak boleh minder karena urusan duniawi. Karena Allah tidak menilai dari duniawi kita. Ngaten nggih. Jadi Allah niku nilai isine atine mriki. Selama saya resik, taat agama, punya derajat di sisi Allah. Meskipun mungkin di tengah masyarakat warga biasa, rakyat biasa, bukan siapa-siapa, tapi bisa jadi di sisi Allah memiliki derajat yang tinggi. Pun nggih, niki waktune pentelas, Bu. Diterusaken apa pun cekap. Pun cekap. Nggih, ke langit 1 2 3 4 5 6 7 ke Sidratul Muntaha menerima perintah salat. Jadi inti dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salat. Salat itu adalah kedekatan hamba dengan Tuhannya, terutama ketika sujud. Nggih, artinya bagi kita yang ingin mendapatkan oleh-oleh perjalanan Nabi yang istimewa itu, ya salat 5 waktu itu. Dan salat 5 waktu itu yang pertama kali akan dihisab di hari akhir nanti. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberi kekhusyuan dalam salat nggih, dan istiqomah sampai akhir hayat. Tidak kita saja, tapi juga anak cucu kita menjadi generasi yang mendirikan salat. Karena saya yakin ibu-ibu tidak akan mau dua anak pinter, sugih, tapi tidak sholat. Nggih. Ya napa? Lah nggih, berarti itulah erat kaitannya dengan Isra Mi'raj. Satu-satunya ibadah yang perintahnya bukan malaikat Jibril yang menyampaikan, Allah langsung. Kalau perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, yang ini merupakan rukun Islam, malaikat Jibril diutus Allah, temonono Muhammad, sampaikan ayat ini, sampaikan ayat ini, sampaikan ayat perintah haji, perintah puasa, perintah zakat. Tapi sholat mboten. Jibril, kamu cuti dulu. Muhammad diundang langsung dari Allah. Perintahnya bukan disampaikan ke bumi, tapi Nabi Muhammad yang dihadirkan ke Sidratul Muntaha, menunjukkan betapa agung Rasulullah dan betapa agung sholat 5 waktu. Ngoten nggih. Pun niku wau ingkang saged mriki pelajari sonten menika, mugi enten manfaatipun, kurang lebih nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq hidayah. Kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari menambah kekuatan iman kita, menambah pengetahuan tentang Nabi kita, menambahkan kecintaan kita kepadanya dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam bingkai keislaman dan memiliki hati sebagaimana hati yang mencerminkan hal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassirna wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.